Gangguan pencernaan memang sebetulnya sangat berbahaya. Ya. Gangguan pencernaan merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi satu atau beberapa organ dari sistem pencernaan secara bersamaan. Nah, sistem pencernaan bertugas menerima makanan, mencerna ataupun memecahnya menjadi nutrisi yang bisa diserap untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, selain itu, sistem pencernaan juga bertugas memisahkan dan membuang bagian dari makanan yang tidak bisa dicerna, ini seperti seratnya. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus. Bila dijabarkan secara alur ini, maka sistem pencernaan ini ya dari mulut, kerongkongan, terus lambung, usus kecil, usus besar, rektum, terus sampai anus ya. Selain organ-organ tersebut, organ lainnya seperti hati, pankreas, dan kantung empedu ini juga merupakan bagian dari sistem pencernaan, namun letaknya di luar saluran pencernaan. Nah, ada beberapa jenis gangguan pencernaan dan 5 contoh saja umumnya, yang diantaranya adalah reflux gastroesophagus atau GERD ya, keracunan makanan, penyakit batu empedu, penyakit usus buntu, dan wasir ini juga tergolong gangguan pencernaan. Berikut ini akan saya sampaikan satu persatu secara singkat saja. Nah, reflux gastroesophagus atau penyakit asam lambung ini lebih dikenal dengan nama GERD, merupakan kondisi yang terjadi ketika asam lambung naik ke arah kerongkongan akibat cincin otot esofagus ini tidak dapat menutup secara baik. Nah, esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Cincin esofagus ini bekerja sebagai katup satu arah di mana ketika kita menelan makanan. Nah, bagian ini akan terbuka dan mempersilahkan makanan lewat untuk menuju ke lambung. Setelah makanan lewat, cincin esofagus tentu akan tertutup secara otomatis ya, guna mencegah makanan dan asam lambung tidak naik ke kerongkongan ya. Ketika asam lambung naik ke kerongkongan nih, penderita GERD akan merasakan gejala seperti sensasi tidak enak di mulut, nyeri ulu hati, ataupun nyeri saat menelan. Nah, resiko tinggi terkena GERD ini biasanya terjadi pada orang-orang yang gemar mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi, yang susah dicerna. Makanan-makanan yang berlemak tinggi dan susah dicerna ini memang sebetulnya tidak bagus, apalagi orang yang memiliki kelebihan berat badan. Selain itu, wanita hamil juga berisiko terkena GERD. GERD biasanya mudah didiagnosis oleh dokter ataupun mungkin spesialis dalam ya. Hanya dengan menanyakan gejala yang dirasakan, penderita juga secara detail bisa cerita. Pemeriksaan lebih lanjut biasanya dilakukan dengan mungkin dicek lebih detail, bisa juga di USG, atau seperti sindrom iritasi usus, ini juga tukak lambung, juga bisa dicek. Pemeriksaan lanjut yang paling umum ini melalui metode endoskopi dengan tujuan melihat adanya kerusakan pada esofagus akibat asam lambung. Untuk kasus GERD ini ringan. Untuk kasus GERD ringan ya, penanganannya cukup sederhana. Anda hanya perlu mengubah menu dan makanan saja. Juga makanan-makanan yang rendah lemak ya. Jika GERD ini masih belum sembuh ya, lebih baik mengkonsumsi resep-resep herbal yang aman untuk pencernaan, karena kalau mengkonsumsi obat-obatan kimia terus-menerus ini cenderung menjadi komplikasi di sakit yang lainnya. Selain itu, obat-obat antasid ini juga sebetulnya kalau dikonsumsi terus-menerus juga berefek tidak bagus di organ yang lainnya. Pada kasus GERD dengan gejala parah dan tidak mampu menelan obat, ini juga harus lebih hati-hati dan silakan konsultasi pada pakar yang sudah berpengalaman untuk menangani GERD. Ini juga tetap harus sering konsultasi dan kontrol dengan mungkin herbalis yang sudah paham.
Keracunan makanan, misalnya keracunan makanan adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami mual, nyeri perut, muntah, kehilangan nafsu makan. Ini bisa diare, demam, lemes, dan nyeri otot akibat mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin terkontaminasi virus, misalnya virus E. coli atau salmonella. Terus virus norovirus ya, ini bisa juga. Penyebab makanan bisa terkontaminasi ini antara lain ini ya bisa karena faktor kedaluarsa, tersentuh tangan kotor, juga yang membawa virus ya, terlalu lama kena bakteri-bakteri jahat ini juga bisa. Ini yang jelas tidak bersih gitu. Makanan yang dimasak kembali secara tidak sempurna atau dipanasi lagi ini juga tidak bagus, terkontaminasi. Misalnya makanan nasi yang basi ya ini juga tidak boleh gitu. Selain itu sebenarnya keracunan makanan ini tidak tidak terlalu berbahaya apabila penanganan tepat. Karena kalau misalnya penanganan salah, kekurangan cairan ini bisa dehidrasi, dan kalau dehidrasi ini sangat berbahaya. Karena keracunan makanan juga bisa memicu kematian. Nah, meski sebagian kasus keracunan makanan ini tergolong ringan, nah ini saya sampaikan lagi harus waspada apabila terjadi dehidrasi ya. Kalau dehidrasi ini bisa efeknya ke jantung, karena beberapa kasus saya pernah membaca histori, ini ada yang keracunan makanan dehidrasi dan ternyata dalam waktu tidak lama, beratnya tidak sampai 2 hari pun bisa meninggal karena dehidrasi. Nah, disarankan juga untuk segera diatasi apabila keracunan makanan, misalnya dengan segera diatasi mengkonsumsi misalnya air kelapa atau apa ini untuk menghilangkan racun. Terus bagi wanita hamil, balita, orang-orang yang berusia sudah 60 tahun yang memiliki penderita diabetes atau penyakit ginjal, jangan sampai keracunan makanan. Bisa sampaikan seperti itu. Diagnosis dari keracunan makanan biasanya dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa sampai mual, muntah, diare. Nah, ini kehilangan nafsu makan, nyeri otot, ini juga bisa. Terus yang berikutnya adalah batu empedu ya. Penyakit batu empedu yang merupakan peradangan kantong empedu ini atau penyumbatan saluran empedu ini karena adanya batu yang berasal dari pengkristalan kolesterol. Nah, terus kolesterol yang mengkristal menjadi batu ini terbentuk akibat ketidakseimbangan kimia di dalam kantong empedu. Batu empedu yang tidak menyumbat saluran empedu ini tidak akan menimbulkan gejala apa-apa, tapi kalau sudah menyumbat karena sudah besar ini juga menimbulkan rasa sakit. Selain rasa sakit, batu empedu juga dapat menyebabkan peradangan yang diikuti dengan gejala demam tinggi dan sakit kuning. Nah, bahkan pada beberapa kasus batu empedu ini dapat mengiritasi pankreas, juga bisa menyebabkan gangguan insulin dan bisa menjadi diabetes ya. Nah, wanita terutama yang sudah melahirkan sangat rentan terhadap penyakit batu empedu. Selain itu, wanita pengidap obesitas ini juga sangat rentan, apalagi usia-usia yang lebih dari 40 tahun. Batu empedu yang tidak menimbulkan gejala ini tidak perlu diobati sebetulnya. Dengan merubah pola makan ini cukup bagus. Apabila sudah menimbulkan gejala dan sudah kelihatan besar, ini bisa saja juga dioperasi, dan ada beberapa kasus batu empedu bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat herbal. Nah, ini pas penanganan saya sendiri. Penyakit yang lainnya tadi terkait pencernaan yaitu usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan dan pembengkakan yang terjadi di dalam usus buntu, yaitu suatu organ berbentuk kantung yang seukuran jari yang terhubung dengan usus besar. Seseorang yang terkena penyakit usus buntu awalnya akan merasa sakit yang kerap muncul dan hilang di perut bagian tengah. Rasa sakit ini dalam waktu beberapa jam akan terasa semakin konstan dan perlahan berpindah menuju sumber peradangan, yaitu perut bawah sebelah kanan.
Nyeri usus buntu biasanya semakin terasa apabila peradangannya berjalan. Bisa batuk, mencoba menekan area yang sakit. Nah, ini gejala lain yang bisa mengiringi adalah mual, hilang nafsu makan, dan diare terus-menerus. Nah, penyebab penyakit usus buntu ini masih banyak dan perlu penelitian para ahli. Nah, ahli berpendapat bahwa kondisi ini bisa disebabkan penyumbatan pintu masuk usus buntu oleh kotoran atau oleh pembengkakan kelenjar getah bening pada dinding usus. Nah, segeralah apabila terjadi usus buntu ya biasanya segera dioperasi. Beberapa jenis metode yang dilakukan memang bisa USG, CT scan, pemeriksaan darah, dan urin. Nah, satu-satunya cara memang harus operasi ini ya, kalau usus buntu. Wasir. Nah, berikutnya adalah wasir ya, terkait pencernaan. Wasir merupakan pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus ataupun di dalam anus. Penyebab pembengkakan ini belum banyak diketahui secara pasti. Akan tetapi kekurangan mengkonsumsi makanan yang kaya serat, sembelit berkepanjangan, atau BAB itu terlalu ngeden ya kalau orang Jawa, ini juga sangat berisiko terhadap wasir. Diduga orang yang memiliki riwayat penderita wasir ini biasanya usia-usia 45 tahun. Pengidap diabetes ini bisa, wanita hamil yang berisiko juga terkena wasir. Seseorang yang menderita wasir ini biasanya mengalami gejala seperti adanya benjolan yang menggantung di luar anus, rasa gatal, bahkan kadang perih, dan bisa juga pendarahan. Nah, wasir termasuk penyakit yang mudah didiagnosis ya. Sebetulnya biasanya meresepi dengan herbal ini banyak sekali herbal yang bisa untuk mengatasi wasir, dan juga harus dipandu oleh herbalis yang sudah berpengalaman. Sebetulnya wasir dapat dicegah dengan rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, makanan banyak serat. Ini tentu sangat bagus, banyak minum air putih. Ini solusi yang sangat bagus dan efektif. Nah, demikian saya sampaikan terkait sekilas tentang gangguan-gangguan pencernaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.